Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nisa dengan NIM 23301196. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perangkat teknologi dalam pembelajaran di dalam kelas. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Baru dalam Pendidikan dan Pengajaran tahun 2024. Saat sekarang ini, banyak perangkat teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Jenis-jenis perangkat teknologi sendiri sudah terbagi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Contoh dari perangkat keras yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran adalah laptop, komputer, LCD, infocus, dan masih banyak lainnya. Sedangkan contoh untuk perangkat lunak yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran seperti aplikasi Canva, Wordwall, dan juga Kahoot. Baik, mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama kita bahas adalah Canva. Dalam bidang pendidikan, teknologi telah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu bentuk teknologi yang sangat berguna dan bisa kita manfaatkan adalah Canva. Canva sendiri adalah sebuah perangkat desain grafis yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis grafis, termasuk poster, brosur, dan juga presentasi. Nah, kelebihan dari penggunaan aplikasi Canva ini sebagai media pembelajaran yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Canva memungkinkan guru untuk membuat materi ajar yang lebih cepat dan efisien, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengembangan materi ajar. Yang kedua, Canva bisa meningkatkan kualitas materi ajar. Canva memungkinkan guru untuk membuat materi ajar yang lebih profesional dan lebih menarik, sehingga meningkatkan kualitas materi ajar. Yang ketiga, dapat meningkatkan keterampilan desain grafis. Canva memungkinkan siswa untuk belajar desain grafis karena tersedia banyak template untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, yang kemudian juga guru bisa membuat jenis desain grafis yang sesuai atau yang relevan dengan materi ajar. Nah, sehingga hal ini dapat meningkatkan keterampilan baik guru maupun siswa dalam mendesain grafis atau juga berkomunikasi secara visual. Yang keempat yaitu meningkatkan interaksi antara siswa. Nah, meningkatkan interaksi siswa. Yang pertama, Canva memungkinkan guru untuk membuat materi ajar yang lebih interaktif dan lebih menarik, sehingga siswa bisa hal itu bisa meningkatkan interaksi siswa karena mereka merasa pembelajaran itu terasa lebih menarik. Nah, yang ketiga yaitu ada namanya kekurangan dari Canva. Selain mempunyai kelebihan, setiap aplikasi tentunya mempunyai kekurangan. Nah, yang pertama kekurangan dari Canva yaitu Canva menyediakan fitur gratis tetapi juga menyediakan fitur berbayar. Nah, yang namanya fitur berbayar tentu kita membutuhkan biaya. Nah, yang kedua, Canva itu harus membutuhkan jaringan internet, sehingga guru-guru yang ada di daerah pedesaan atau tidak mempunyai jaringan internet di sekolahnya, maka itu tidak bisa untuk menggunakan aplikasi Canva karena kita harus membuat aplikasi Canva itu dalam media online. Tetapi sekalipun demikian, guru terlebih dahulu bisa mencari guru bisa menggunakan aplikasi Canva ini secara online, kemudian bisa mendownloadnya jika memang kesulitan dalam hal jaringan. Nah, bentuk pengaplikasian Canva dalam pembelajaran, terutama dalam bahasa Indonesia, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, membuat materi ajar yang interaktif. Nah, guru dapat menggunakan Canva untuk membuat materi ajar agar kelas terasa lebih interaktif dan juga menarik sehingga meningkatkan interaksi siswa. Yang kedua, guru bisa membuat poster dan bahan ajar lainnya. Guru dapat menggunakan Canva untuk membuat poster, brosur, dan bahan ajar lainnya yang lebih relevan untuk materi ajar. Nah, yang ketiga, guru bisa membuat presentasi yang menarik karena Canva menyediakan banyak macam template yang bisa dimanfaatkan untuk membuat presentasi-presentasi kita.
Nah, yang keempat yaitu tersedia kuis dan tes di dalam aplikasi Canva. Sehingga jika guru menggunakan kuis dan tes, maka dalam asesmen itu bisa meningkatkan keterampilan siswa dan juga kelas lebih terasa menarik dan interaktif sehingga siswa bisa meningkatkan pemahamannya mengenai materi yang sedang dipelajari. Baik, aplikasi kedua yang ingin saya bahas yaitu WordWall. WordWall adalah sebuah perangkat lunak berbentuk web yang tersedia di internet yang berguna untuk meningkatkan interaksi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kelebihan dari aplikasi WordWall ini adalah yang pertama yaitu bisa meningkatkan kualitas materi ajar. Nah, guru bisa menggunakan WordWall ini untuk melakukan kegiatan interaktif di dalam kelas. Nah, kegiatan ini dapat meningkatkan efisiensi guru dalam membuat soal atau membuat LKPD yang berbasis kuis. Nah, hal ini dapat meningkatkan interaksi antar siswa. Peningkatan interaksi ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, yang kemudian WordWall ini kelebihannya itu tidak hanya kuis, tetapi WordWall menyediakan berbagai jenis game. Nah, game-game ini dapat di-download atau digunakan secara offline. Kemudian, jika guru membutuhkan sifatnya yang print, maka guru dapat mendownload WordWall ini dan mencetaknya dalam bentuk kertas HVS untuk dibagikan kepada siswa. Sehingga aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan oleh guru dan juga terdapat banyak fitur-fitur yang tersedia sehingga guru bisa menggunakan berbagai pilihan untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, yang paling menarik dari aplikasi ini yaitu dapat digunakan di berbagai mata pembelajaran, tidak hanya untuk bahasa Indonesia saja. Nah, sekalipun kelebihan dari WordWall banyak, WordWall tetap mempunyai kekurangan. Yang pertama, guru harus kreatif dalam membuat soal. Nah, sehingga untuk mengasah kekreatifan tersebut, guru membutuhkan waktu. Kemudian, yang tersedia dalam pembelajaran WordWall ini hanya berupa media visual, belum terjadi media audio visual. Nah, kemudian ada beberapa fitur yang berbayar menggunakan aplikasi ini. Nah, kemudian yang tersedia hanya pembelajaran yang tingkat kesulitannya belum terlalu tinggi, sehingga jika digunakan untuk anak tingkat yang lebih tinggi seperti SMA, maka aplikasi ini bisa digunakan hanya untuk sekedar evaluasi. Untuk LKPD, pembahasan soal belum terlalu banyak, sehingga guru perlu membuat LKPD baru sesuai dengan kreativitas guru. Baik, fitur yang ketiga yaitu ada app fitur. Aplikasi yang ketiga yang ingin dibahas yaitu Kahoot. Kahoot merupakan aplikasi berbasis web juga yang mempunyai kemiripan dengan WordWall yang fungsinya untuk meningkatkan kreativitas siswa. Nah, kelebihan dari Kahoot ini yang pertama tersedia fitur kuis. Nah, fitur kuis memungkinkan guru untuk membuat kuis yang dapat dijawab oleh siswa secara online. Nah, kuis dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa dalam waktu yang terbatas. Nah, kegiatan ini membuat siswa berpikir secara cepat dan dapat meningkatkan kemampuan mereka karena mereka menghadapi tekanan dalam hal waktu. Fitur yang kedua yaitu tersedia fitur jumble. Nah, fitur jumble ini memungkinkan guru untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan cara mengacak huruf atau kata-kata. Nah, ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga, terdapat fitur survei. Nah, fitur ini memungkinkan guru untuk membuat survei yang dapat dijawab oleh siswa. Survei yang dapat digunakan survei dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pandangan siswa terhadap suatu topik atau untuk mengetahui kemampuan mereka dalam suatu subjek. Yang ketiga, fitur ini Fitur ini memungkinkan guru untuk membuat diskusi yang dapat diikuti oleh siswa. Nah, diskusi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan berpikir kritis. Nah, kemudian juga tersedia mode permainan. Nah, Kahoot memiliki 3 mode permainan yaitu Teach, Assign, dan Studi. Mode Teach memungkinkan guru untuk menampilkan pertanyaan di layar, sedangkan mode Assign memungkinkan guru untuk memberikan tugas kepada siswa.
Sementara mode studi yaitu memungkinkan siswa untuk mereview materi yang telah dipelajari. Nah, sekali dengan Kahoot juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, ini membutuhkan internet sehingga tidak bisa digunakan secara offline. Yang kedua, ini membutuhkan HP bagi siswa. Jadi jika sekolah yang dibina itu belum memungkinkan untuk membawa HP ke sekolah, maka guru terpaksa atau harus tetap bisa menyediakan aplikasi ini atau menyediakan ini dengan cara menggunakan laptop guru. Jadi siswa bermain dengan menggunakan laptop guru atau guru yang mengklik jawaban dari siswa di dalam kelas. Jadi aplikasi ini sangat direkomendasikan untuk pembelajaran di dalam kelas. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, setiap aplikasi mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh sebab itu, guru perlu melakukan praktik pengaplikasian untuk mengetahui jenis aplikasi apa sih yang cocok untuk digunakan di dalam kelas atau terhadap siswa yang ini di dalam kelas. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.